Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kembali lagi di video YouTube saya. Di video YouTube kali ini saya akan memberikan info ataupun penjelasan mengenai birokrasi pada tantangan ekonomi di Indonesia. Video ini termasuk suatu tugas yang diberikan oleh dosen dan individu, dan video ini juga termasuk mata kuliah birokrasi pemerintahan. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan, saya mahasiswa Sisipol Tanjung Pinang. Nama saya Baharadion Lumban Raja dengan NIM 2110209. Saya semester 4. Baik, langsung saja kita simak video berikut. Selamat menyaksikan. Definisi badai tantangan ekonomi. Nah, ini hampir sama seperti badai puting beliung, di mana kita ketahui jika badai menerpa suatu kawasan pasti semua akan hancur. Tapi di sini saya akan menjelaskan badai tantangan ekonomi yang hampir sama memiliki kerugian ataupun keterpurukan seperti puting beliung yang menerpa kawasan tersebut. Baik, sekian dari persamaan tersebut. Baik, langsung saja. Yang pertama, definisi badai tantangan ekonomi merupakan cara untuk manusia untuk meningkatkan kemampuan dan kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dalam melakukan sesuatu dan mendapatkan hasil. Berikutnya, pandemi COVID-19 membuat tahun 2020 menjadi tahun yang sulit untuk seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Hingga 30 Mei 2020, jumlah kasus terkonfirmasi di Indonesia mencapai 25.773 individu, di mana 7.015% dinyatakan sembuh dan 1.573 meninggal dunia. Sayangnya, kapasitas tes harian di Indonesia per 25 Mei 2020 masih cenderung kecil, yaitu 0,2 per 1.000 penduduk. Kapasitas tersebut masih kalah jauh dengan negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura, yang mencapai 0,27 dan 0,68 per 1.000 penduduk. Akibatnya, data jumlah kasus dilaporkan kemungkinan lebih rendah dari yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pemerintah pun telah berupaya menghentikan penyebaran wabah tersebut dalam negeri, salah satunya dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Daerah pertama yang diterapkan yaitu PSBB adalah DKI Jakarta, yang dimulai sejak Jumat 10 April 2020 hingga pertengahan Mei 2020. Terdapat 4 provinsi dan 12 kabupaten yang menerapkan PSBB. Berdasarkan grafik tersebut, perbandingan rata-rata pertumbuhan jumlah kasus sebelum dan sesudah diberlakukannya PSBB menunjukkan penurunan sekitar 3,18% secara nasional. Daerah ekspektrum pun menunjukkan pertumbuhan kasus yang semakin rendah. Meskipun demikian, fakta tersebut belum cukup untuk mengajustifikasi bahwa PSBB berhasil mendapatkan penyebaran COVID-19 bila mobilisasi masyarakat belum bisa secara optimal ditegakkan dan kapasitas di daerah masih minim. Di sisi lain, masih terdapat beberapa provinsi yang mengalami pertumbuhan kasus mingguan. Slide berikutnya, tingkat pertumbuhan kasus mingguan di beberapa provinsi di Indonesia dalam persen. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan dan memastikan fasilitas kesehatan yang tersedia memadai. Pemerintah daerah sebaiknya memfokuskan anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun APBN untuk keperluan pencegahan dan penanganan COVID-19, seperti meningkatkan kapasitas tes, memastikan ketersediaan alat pelindung diri bagi tenaga medis, menjamin jumlah ruang untuk rawat inap memadai, memastikan masyarakat menerapkan social distancing dan menjaga pintu-pintu masuk daerah dari mudik yang berdatangan. Selanjutnya, 4 tantangan perekonomian Indonesia. Dunia diprediksi akan menghadapi tantangan ekonomi yang lebih kompleks dari krisis keuangan di global dan akan menjadi resesi terburuk sejak Great Depression. Posisi arus modal keluar Indonesia pada kuartal 1 2020 mencatatkan nilai 148 triliun, 2 kali lebih besar dibandingkan dengan
krisis keuangan global 2008 bernilai 6,79 triliun. Indeks harga saham gabungan juga mengalami tekanan yang cukup dalam semenjak publikasi kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Bahkan sempat tersungkur sehingga menyentuh posisi terendahnya, yaitu 3.937.632 pada 24 Maret 2020. Pemangkasan suku bunga acuan The Fed di 15 Maret 2020 sebesar 100 bps terdampak turut memberikan tekanan pada ISG menurut Baker et 2020. Tidak ada bahwa penyakit menular sebelumnya yang berdampak berat pada pasar saham sekuat pandemi COVID-19 karena pandemi ini memiliki implikasi serius bagi kesehatan masyarakat dan persebaran informasi saat ini yang sangat cepat. Grafik pergerakan ISG Januari-Mei 2020 diolah himpunan untuk melakukan work from home dan social distancing menyebabkan berbagai sektor usaha mengalami kemunduran. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK menurut data Kemenkeu per 1 Mei 2020, COVID-19 menyebabkan 1.032.960 pekerja sektor formal yang dirumahkan, 375 pekerja sektor formal yang di PHK, dan 314 pekerja sektor formal yang terdampak. Realis Indonesia memprediksi bahwa jumlah pengangguran di Indonesia akibat COVID-19 pada kuartal 2 2020 akan melonjak sehingga 9,35 juta orang untuk skenario terbaik yang disusun. Hal tersebut semakin melebarkan jumlah masyarakat yang termasuk dalam kelas rentan miskin. Proyeksi jumlah penduduk rentan miskin berdasarkan gambar pandemi ini diperkirakan menyebabkan kenaikan jumlah penduduk miskin hingga mencapai 1.006,9 juta penduduk. Dengan kata lain, terdapat sekitar 82 juta penduduk Indonesia atau setara dengan 30% dari total penduduk Indonesia yang rentan menjadi miskin. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun diperkirakan hanya tumbuh sekitar 22,1% dan bahkan dapat melambat hingga 3% World Bank. Hal tersebut memberikan sinyal bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah penyelamatan yang tepat bagi sektor yang terdampak berat serta bagi masyarakat yang mengalami kesulitan perekonomian akibat COVID-19. Berikutnya, 5 jalan keluar pemerintah menghadapi tantangan ekonomi akibat COVID-19. Membahas upaya negara-negara anggota G20 dalam penanganan COVID-19. Terdapat 3 poin utama. Pertama, memfokuskan kebijakan dalam negeri dan kerjasama multilateral untuk mencegah dan penanganan COVID-19 dari aspek kemanusiaan dan kesehatan. Kedua, mendorong sinergitas otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan. Dan yang ketiga, mendesak peran lembaga internasional untuk meningkatkan pendanaan dalam upaya mengatasi kekhawatiran likuiditas secara global. Menanggapi hasil KTT G20 tersebut, Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dan OJK telah bersepakat untuk berkoordinasi melakukan pengendalian ekonomi dan mengurangi beban masyarakat akibat COVID-19. Dari segi kebijakan fiskal, pemerintah Indonesia tercatat telah 3 kali mengeluarkan stimulus ekonomi. Pada stimulus ekonomi ketiga tertanggal 31 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan dana dengan 450 triliun atau setara dengan 2,5% dan produk domestik bruto. Dana tersebut dialokasikan ke dalam 4 pos program, yakni jaringan pengamanan sosial, bantuan kesehatan, bantuan industri, dan penyembuhan ekonomi sosial. Castro menyatakan bahwa kebijakan paling efektif untuk memitigasi dampak hilangnya sebagai pendapatan rumah tangga akibat pandemi adalah meningkatkan employment incentive, adalah program yang dapat untuk menyelamatkan kelompok pekerja yang menjadi pengangguran dari potensi jatuh miskin. Sebagai automatic stabilizer, mempersingkat keterlambatan respon dari kebijakan fiskal diskresional yang mungkin
terhambat oleh isu politik dengan cara mendistribusikan kembali dana kepada individu sehingga dapat mempertahankan daya beli atau magio. Indonesia sebenarnya telah mengadaptasi model tersebut melalui program Kartu Pekerja. Target utama dari penyaluran Kartu Pekerja ini adalah masyarakat yang terkena kebijakan PHK, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang terdampak COVID-19. Terdapat bantuan penelitian sebesar 1 juta insentif sesudah pelatihan, 2.400.000 dan insentif survei 150 per peserta. Kini porsi insentif telah dinaikkan melebihi jumlah nominal yang diberikan untuk melaksanakan pelatihan. Untuk memastikan rupiah tetap stabil, Bank Indonesia mengklaim terus melakukan intervensi pasar baik deposit NDPF maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Bank Indonesia telah memberikan injeksi terhadap perbankan sebesar hampir 300 triliun sejak awal 2020. Berbagai stimulus yang dilakukan Bank Indonesia tersebut tampaknya memberikan sedikit kepastian bagi para pelaku pasar tentang gambaran proyeksi ekonomi Indonesia ke depan. Dengan demikian, tekanan ke pasaran keuangan, pasar modal, dan sektor real diharapkan menjadi lebih terkendali. Direktur Pelaksanaan IMF, Karstiler Georgieva, menyebut baik langkah-langkah fiskal dan moneter yang diambil oleh beberapa negara, akan tetapi peran kebijakan fiskal akan lebih besar untuk mengendalikan dampak ekonomi dari pandemi ini. Resession memberikan pelajaran bahwa kebijakan fiskal bisa sangat efektif untuk merangsang pemerintahan bergerak aktif tidak dapat mengatasi dengan kebijakan moneter yang ketat. Berikutnya, yang keenam, 3 tantangan ekonomi Indonesia. Yang pertama, harus dimitigasi suku bunga yang tinggi. Hingga tahun depan, Bank Sentral negara utama bakal masih menaikkan suku bunga untuk menahan laju inflasi. Salah satunya The Fed yang bakal berimbas pada penguatan dolar Amerika Serikat dan imbal hasil obligasi pemerintahannya. Kondisi ini akan memberikan dampak pada keluarnya dana asing atau outflow dari Indonesia, sebab investor memiliki untuk menaruh dana di negara yang memiliki bunga tinggi. 2. Inflasi. Karena kenaikan harga energi yang akan berdampak pada daya beli masyarakat, pasalnya harga minyak masih dibayangi ketidakpastian ditangani kondisi perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai. Pertemuan OPEC dan rencana negara G7 menetapkan harga minyak. Daya beli ini adalah risiko yang harus tetap dijaga pemerintah agar perekonomian tetap tangguh. Apalagi konsumsi masyarakat yang menjadi motor pergerak utama perekonomian Indonesia. Artinya, konsumsi harus tetap bisa tumbuh di atas 5% agar perekonomian terrealisasi tinggi seperti sekarang. 3. Pelemahan ekonomi global ke kinerja ekspor. Jika perekonomian negara mitra dagang melemah, maka ekspor Indonesia akan turun dan tak bisa lagi setinggi saat ini. Disinilah kebijakan pemerintah harus betul-betul tepat. Ekspor tinggi karena 2 hal, volume itu akan sebagian karena pemerintah tinggi dari RRT AS Eropa, Jepang untuk CPO kita. Kalau lihat temeran pasti pemerintah ekspor turun. Komoditas tak setinggi itu. Ini menjadi faktor ketiga dalam outlook growth kita tahun depan yang harus terus dimonitor meski perekonomian Indonesia saat ini tanggung dan mampu tumbuh di atas 5%. Jika perekonomian global masih dibayangi awal gelap akan tetap berdampak. Karenanya koordinasi dengan berbagai pihak harus dilakukan, terutama kebijakan moneter, Bank Indonesia, dan sektor real melalui kebijakan otoritas jasa keuangan. Slide berikutnya, 7 kualitas SDM menjadi tantangan pemulihan perekonomian Indonesia. Sejumlah isu dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Sebut saja kualitas sumber daya manusia, produktivitas hingga dampak dari pandemi COVID-19 yang masih terasa di sejumlah sektor kehidupan. Terkait isu kualitas SDM,
tantangan yang dihadapi secara umum disebabkan oleh adanya revolusi industri yang datang hampir bersamaan dengan terjadinya pandemi. Teknologi digital berkembang dengan sangat pesat dan berdampak pada terjadinya transformasi sektor ketenagakerjaan. Ada 3 reformasi besar yang terjadi, yaitu transformasi keterampilan, transformasi pekerjaan, dan transformasi sosial. Kita perlu bersama-sama berkolaborasi, berkoordinasi, dan bersinergi untuk memberikan penguatan tenaga kerja baik industri besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam hal kompetensi, konsistensi, adaptasi, inovasi, dan penguasaan teknologi selaras guna membangun ekonomi bangsa. Masalah utama dari kondisi tersebut adalah adanya skill gap antara kebutuhan industri dengan kapasitas lulusan perguruan tinggi dan vokasi Indonesia karena kurangnya link dan match serta demand different bahwa Indonesia juga punya jutaan UMKM yang dapat menjadi basis perekonomian nasional dengan daya serap tenaga kerja sebesar 97% dan mendominasi struktur usaha Indonesia hingga 99%. Namun sayangnya UMKM di Indonesia masih didominasi oleh usaha mikro dan kecil serta masih memiliki tantangan untuk scale up. Slide berikutnya yang ke-8, fokus Indonesia terhadap tantangan perekonomian. Indonesia akan tetap berfokus pada inflasi. Ia menerapkan inflasi tinggi terdapat karena komoditas, kenaikan suku bunga, dan konsekuensinya kepada pelemahan ekonomi. Untuk itu, inflasi harus dijinakkan karena dapat mempengaruhi banyak hal. Fokus Indonesia dalam menurunkan atau menghilangkan kemiskinan ekstrim. Sri Mulyani bilang, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi seperti Indonesia, biasanya dibarengi dengan equality yang juga melebar. Untuk itu, pemerintah bakal memberikan perhatian menggunakan fiscal tools APBN. Fokus yang juga terbilang penting yakni stunting Pasalnya, anak-anak balita yang kekurangan gizi akan terdampak terhadap pertumbuhan tidak maksimal. Meski angka aset voting stunted alami penurunan dari 33% ke 24%, Sri Mulyani menyatakan pentingnya untuk terus minimalkan sehingga jauh berkurang. Dengan tren perekonomian dunia yang melemah, maka iklim investasi harus dibangun yang berdampak pada biaya. Dengan begitu, risiko investasi menjadi turun. Walaupun suku bunga naik, investor tetap bisa confident bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari investasi. Baik, sekian dari presentasi saya yang berjudul Badai Tantangan Ekonomi. Jika ada kata ataupun ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.